Oke, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana dasar-dasar penggunaan Google Sheet. Nah, yang untuk bagian ini kita bisa close, kemudian ini tetap ada. Nah, kemudian kita akan berpindah ke bagian sini, masuk ke Google Sheet, lembar kerja. Seperti biasa kita klik kanan di sini, kemudian kita gunakan spreadsheet kosong ataupun dari template. Nah, misalnya kita ambil yang dari template, coba kita lihat dulu. Kayaknya tidak usah. Coba kita klik kanan, kita ambil saja yang spreadsheet kosong. Nah, ibu-ibu, bapak sekalian, saudara-saudara sekalian bisa melihat Google Sheet ini sebenarnya bukan hampir tapi sama dengan dengan Microsoft Excel. Berbeda, kalau ini adalah Google Sheet itulah free, absolutely free, memang betul free, dan dia bisa bekerja offline ataupun online, sama seperti dokumen tadi. Tetapi ketika dia bekerja offline, berarti datanya itu tidak tersinkronisasi, sehingga teman-teman yang lain belum melihat hasil updatingnya. Setelah dia online, dia akan melakukan sinkronisasi dengan data yang ada di cloud, sehingga data yang kita buat secara offline itu bisa diekspos ke dalam menjadi, ketika di online kan akan terlihat semua data-data yang kita buat pada saat offline. Namun prinsip kerja dasar daripada Google Sheet itu sama seperti Microsoft Excel. Nah, di sini kita bisa melihat contoh-contohnya. Ini tabel kosongnya, ini ada tugas untuk acara, tugas project, dan sebagainya. Sementara ini kita abaikan dulu yang ini, kita menggunakan. Nah, seperti biasa kita mengatur nama, misalnya ini laporan keuangan. Oke. Di sini seperti biasa ada file baru dari galeri, buka, import, bagikan seperti biasa ini, kemudian email dan seterusnya. Kemudian edit juga ada di sini, tampilan, sisipkan untuk sel, baris, kolom, dan sebagainya. Kemudian ada format, kemudian ini ada data-data, ada tools yang bisa kita pakai, ekstensi yang kita bisa tambahkan, dan bantuan. Kalau yang di sini sama seperti data-data yang lain yang di Word tadi, bedanya ini fungsinya untuk ke proses perhitungan atau pelaporan dalam bentuk keuangan. Misalkan kita untuk menulis seperti biasa laporan keuangan, misalkan nomor, kemudian item, harga dasar, misalkan misalnya total barang, harga dasar, kemudian misalnya total harga, misalnya seperti itu. Sini kita bisa seperti kita menggunakan Microsoft Excel saja. Oke. Ini kita masukkan ke tengah, misalkan ini nomor 1, misalnya item, misalnya printer Epson, misalnya total barang ada 2, harga barangnya misalnya 2.500.000. Ini kita bisa nanti set yang ini, atau kita ambil angka gini seperti ini. Nah, kemudian yang kedua adalah meja kerja, totalnya ada 10, satu meja kerja harganya 2 juta. Ini kita bisa sorot ini, kemudian kita ambil angka sehingga semuanya masuk. Ketiga misalnya kita lupa. Jadi saya mau bekerja dengan tim dulu agar tim bisa ini
Saya ambil di sini. Ini dia. Bantu dong. Gini. Oke. Saya ini kirim. Tolong tambahkan barang yang akan dibeli semester ini. Ya. Oke, kemudian saya masuk di sini. Ini orang yang dikirim ke saya. Kita lihat sudah masuk belum? Ya, baru masuk ini dari Ibu Almira, laporan keuangan. Ya. Kemudian kita klik di sini. Ya, ini. Jadi saya sudah masukkan 2. Kemudian ini yang tadi asalnya sudah memasukkan 2 data. Nah, sekarang yang ini memasukkan juga data baru, misalkan tempat duduk tamu misalnya ada 4 unit, harganya 850.000. Oke. Yang keempat ini dia masukin yang kelima. Yang kelima itu alat dapur, alat makan kantor, alat makan untuk kantor. Ini ada 1. Di sini saya karena misalnya ini misalnya yang si ini lupa, maka saya sisip di kiri ini satuan, maka saya pun akan menerima update satuan. Oh iya, jadi saya tambahkan sini printer Epson, buah, meja set, tempat duduk set. Nah, di sini ini yang memasukkan. Jadi yang memasukkan adalah yang ini. Oke, dia masukkan ini set. Ini 1,5 juta ini. Nah, ini menambahkan 1 dia kipas angin 2 set, harga satuannya tambah lagi sini. Oke. Nah, di sini bisa siapa saja yang akan melakukan kalkulasi. Jadi misalnya saya sebagai awal, saya akan mengkalkulasi seperti biasa. Untuk melakukan perhitungan berarti ini bisa kita atur dengan cara klik sini kemudian kita tengahkan. Seperti ini kita tengahkan. Ini kemudian kita kecilkan sedikit. Ini bisa kita menggunakan tabel misalnya. Ini juga. Seperti ini. Total barang. Nah, ini karena dia seperti ini, maka kita bisa gunakan yang ini. Kita masukkan, jadikan dia dalam bentuk wrapping. Kemudian ini kita masukkan ke tengah. Oke. Ini salah, bukan buah. Ini kita gunakan rumus sama dengan ini, kita jumlahkan ini dikali dengan yang ini. Ini sama persis dengan Microsoft Excel. Ya. Sini kita ambil dia di bagian kanan segini.
Oke, kita ambil yang ini misalkan, atau bisa juga yang ini. Kalau yang ini dia masukkan ke sini yang lebih bagus. Oke, seperti ini. Nah, ini contoh sederhana bagaimana kita melakukan ini. Kalau untuk menghapus baris, kita ambil sini, kita hapus baris. Untuk mengatur ukuran besar kecilnya sini tetap sama, seperti halnya kita menggunakan Microsoft Google Document. Jadi untuk pengaturan untuk Google Sheet ini tidak terlalu sulit kalau kita sudah terbiasa dengan Excel. Nanti mungkin pada pelatihan berikutnya kita lebih akan mempelajari lebih dalam bagaimana membuat sebuah laporan yang lengkap, yang komplit, agar betul-betul bisa kita memaksimalkan pemanfaatan dari Google ini, Google Sheet. Salah satu keuntungan yang kita pelajari sekarang adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan teman sekerja untuk melakukan bekerja secara remote. Nah, mungkin kalau ada lagi teman yang lain lupa, kita bisa tambahkan, misalnya kita bisa sisip Oke, ini kemudian kita bisa jumlahkan total harga. Sini kita menggunakan rumus summary, kemudian dari sini kita ambil di bawah sini. Oke, ini total harga, misalnya PPN 10%, maka ini dikali dengan 10/100. Ya, ini kita masih gunakan akuntansi ini. Oke. Kemudian total keseluruhan ini adalah jumlah ini sama ini, ya. Jadi total akhir adalah yang ini. Nah, ini teknik sederhana bagaimana mengali itu sederhana seperti di Excel saja kita lakukan. Hanya yang menguntungkan sini adalah kita tidak bekerja sendiri, tapi kita bekerja bersama dengan teman-teman kita. Inilah salah satu keuntungan ketika kita bekerja dengan menggunakan Google Document ataupun Google Sheet. Proses perhitungan dan sebagainya itu sama seperti kita menggunakan Microsoft Excel. Kelebihannya adalah kita bisa langsung bekerja sama. Walaupun sekarang itu sudah ada Google 365 yang bisa online, yang bisa kerja remote, tapi Google Sheet sama Google Document itu adalah absolute free, betul-betul gratis, sehingga kita bisa menggunakan tanpa takut ada biaya royalti atau biaya pembayaran lisensi dan sebagainya. Oleh karena itu pelan-pelan kita mulai melakukan upgrading proses pembelajaran, proses pekerjaan kita dengan menggunakan Google Sheet dan Google Document. Oke, untuk yang Google Sheet sampai di sini dulu pembahasan kita. Akan kita lanjutkan pada case-case yang lain. Terima kasih.